Segala puji bagi Allah. Kami memujinya, meminta pertolongannya dan memohon ampunannya. Kami berlindung kepadanya dari kejahatan perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang tersesat, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya yang telah menyampaikan risalahnya, menunaikan amanat dan menasihati umat, dan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad sampai kematian menjemputnya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepadanya, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya, dan juga kepada seluruh pengikutnya yang setia sampai hari pembalasan. Selanjutnya, bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, dan pegang teguhlah tali agama Islam, dan ketahuilah bahwasanya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, semua yang diada-adakan dalam agama adalah kesesatan, dan semua kesesatan di neraka. Ketahuilah, semoga Allah menyibukkan kalian untuk melakukan ketaatan kepadanya dan membimbing kalian menempuh jalan para kasihnya. Sesungguhnya kecintaan Allah itu bisa didapatkan dengan mengikuti jalan para rasul. Karena barang siapa mengikuti wahyu Allah, ia tidak akan membutuhkan lagi selainnya, dan barang siapa meninggalkannya, ia tidak akan menemukan apapun sebagai gantinya. Allah berfirman, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk. Dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di garis edarnya. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Tiap-tiap jiwa akan merasakan kematian. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Dan apabila orang-orang kafir itu melihat kamu, mereka hanya membuat kamu menjadi olok-olok. Mereka mengatakan, apakah orang ini yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka adalah orang-orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pemurah. Manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku, maka janganlah kamu minta kepadaku mendatangkannya dengan segera. Mereka berkata, kapankah janji itu akan datang jika kamu sekalian adalah orang-orang yang benar? Andai kata orang-orang kafir itu mengetahui waktu di mana mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari muka mereka, dan tidak pula dari punggung mereka, sedang mereka tidak pula mendapat pertolongan, tentulah mereka tidak minta disegerakan. Sebenarnya azab itu akan datang kepada mereka dengan sekonyong-konyong, lalu mereka menjadi panik. Maka mereka tidak sanggup menolaknya, dan tidak pula mereka ditangguh. Dan sungguh telah diperolokkan beberapa orang rasul sebelum kamu, maka turunlah kepada yang mencemoohkan rasul itu azab yang selalu mereka perolok-olokkan. Katakanlah, siapakah yang dapat memelihara kamu di waktu malam dan siang hari selain Allah yang Maha Pemurah? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berpaling dari mengingat Tuhan mereka. Ataukah adakah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat menjaga mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami. Sebenarnya kami telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjanglah umur mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwasanya kami mendatangi negeri orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari segala penjurunya? Maka apakah mereka yang menang? Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kamu sekalian dengan wahyu, dan tiadalah orang yang tuli mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan. Dan sesungguhnya jika mereka ditimpa sedikit saja dari azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, aduhai celaka kami, bahwasanya kami adalah orang yang menganiaya diri sendiri. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat anak semut, pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Kaum mukminin sekalian, tanda Allah berpaling dari seorang adalah jika seorang hamba sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Dan ciri perkara yang tidak bermanfaat adalah jika perkara tersebut Anda tinggalkan, maka Anda tidak berdosa, juga tidak memudaratkan Anda baik untuk saat ini maupun yang akan datang.
Tidaklah bermanfaat sesuatu kecuali jika sesuatu tersebut bermanfaat untuk urusan dunia atau akhirat Anda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk tanda kebaikan agama seorang yaitu ia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ketahuilah bahwa seseorang yang kehilangan sesaat dari umurnya untuk sesuatu yang bukan merupakan tujuan dia diciptakan, sungguh sangat pantas baginya untuk menyesali hal tersebut. Barang siapa yang suka melakukan perbuatan terlarang dan sudah terbiasa dengan hal yang melalaikan, ia akan merasa berat untuk mendengarkan nasihat. Wahai hamba Allah, janganlah Anda termasuk orang yang bangkrut, yang tidak mempunyai amalan dan jauh dari kebaikan. Yakinlah bahwa sekedar mengetahui suatu kebaikan tidaklah bermanfaat, karena tidaklah seorang akan mendapatkan rahmat Allah kecuali dengan beramal, meskipun ia mempunyai ilmu yang banyak dalam hatinya. Apabila lisan sudah tak mampu berkata-kata, pesan pun sudah tak mampu disampaikan, maka ketika itu tidak ada lagi yang berguna kecuali rakaat-rakaat solat. Maka berpalinglah dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan dunia. Itulah batas pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula lah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi, supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang dia telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang gaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan? Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji, yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tidaklah memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya balasan yang paling sempurna, dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Nabi SAW bersabda, jika anak Adam telah meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali 3 hal: sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Tidaklah Islam melainkan bangunan yang menjulang tinggi. Rukun-rukunnya adalah 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji ke Baitullah Al-Haram. Barang siapa menguatkan pondasinya, berarti dia telah menjaga bangunannya. Barang siapa lemah amalannya, pasti ia merasa khawatir. Dan barang siapa lemah tiang-tiangnya, maka lemah pula temboknya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah adab kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari. Kemudian Allah menghinakan mereka di hari kiamat dan berfirman, di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang-orang mukmin? Berkatalah orang-orang yang telah diberi ilmu, sesungguhnya kehinaan dan azab hari ini ditempakan atas orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Lalu mereka menyerah diri sambil berkata, kami sekali-kali tidak mengerjakan suatu kejahatan pun. Malaikat menjawab, ada. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang telah kalian kerjakan. Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam, kamu kekal di dalamnya, maka amat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri. Dan tidak mungkin seorang selamat kecuali dengan berilmu dan beramal, dan saling berwasiat dalam kebaikan dan berwasiat untuk kesabaran. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan saling berpesan untuk menetapi kebenaran dan menetapi kesabaran. Semoga Allah memberkahiku dalam Al-Quran Al-Karim dan beri manfaat kepadaku untuk kalian dari peringatan yang bijak. Demikianlah yang aku sampaikan. Aku mohon ampun kepada Allah untukku dan kalian. Mohon ampunlah kepada Allah. Sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kesudahan yang baik itu untuk orang-orang bertakwa. Semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad, juga kepada keluarga dan seluruh sahabatnya. Selanjutnya bertakwalah kepada Allah, wahai hamba Allah sekalian, dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Ketahuilah bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal mereka. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah daripadanya.
Katakanlah, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula, katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepada aku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Amal saleh adalah amalan yang ikhlas dan benar. Amalan ikhlas adalah amalan yang murni untuk Allah, dan amalan benar adalah yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersegeralah untuk melakukan amal soleh dan jauhilah apa yang diharamkan oleh Allah yang maha besar lagi maha tinggi, serta tinggalkanlah perkataan-perkataan indah yang menipu. Ketahuilah bahwa yang bisa memenuhi kesempurnaan kabar gembira adalah orang yang memahami peringatan dan yakin akan pertemuan Tuhannya. Sesungguhnya engkau memperingati orang yang mengikuti peringatan, maka berilah kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang besar. Sesungguhnya kami menghidupkan orang yang mati dan menuliskan apa yang mereka tulis, dan segala sesuatu kami tulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ketahuilah bahwa yang bisa memenuhi timbangan adalah ucapan alhamdulillah. Kalimat yang berat timbangannya adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Yang paling berat timbangannya adalah akhlak yang baik, dan yang bisa mengurangi dan meringankan timbangan adalah apa yang Allah hitung dan Anda lupakan, serta yang bisa mengalahkan timbangan keburukan adalah ucapan La ilaha illallah yang Anda ucapkan dengan penuh keyakinan hati, dan yang mengangkat semua itu kepada Allah adalah ucapan salawat dan salam kepada Rasulullah. Maka sungguh Allah telah menyuruh kalian dalam firman-Nya, sungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepadanya. Ya Allah, curahkanlah salawat dan salam kepada Muhammad, juga kepada keluarga Muhammad, sebagaimana engkau berkahi kepada Sayyidina Ibrahim dan juga kepada keluarga Ibrahim. Sungguhnya engkau maha terpuji lagi maha agung. Ya Allah, berkahilah Sayyidina Muhammad juga kepada keluarga Muhammad, sebagaimana engkau berkahi keluarga Ibrahim dan kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Ya Allah, curahkanlah salawat dan salam kepadanya sampai hari pembalasan. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, perbuatan kami yang melampaui batas, teguhkanlah hati-hati kami. Tolonglah kami atas orang-orang kafir, ampunilah dosa-dosa kami yang dahulu dan yang akan datang, yang kami nampakkan dan kami sembunyikan, dan yang engkau lebih mengetahui dari kami. Engkaulah yang mengatur segala sesuatu, dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau, maha suci engkau. Sungguhnya kami termasuk orang yang zalim. Jika engkau tidak mengampuni kami dan rahmati kami, sungguhnya kami adalah orang-orang yang merugi. Ampunilah dosa-dosa kami seluruhnya, yang tersembunyi dan yang nampak. Ya Allah, perbaikanlah segala kesudahan urusan kami. Lindungilah kami dari keburukan akhirat. Ya Allah, muliakanlah Islam kaum muslimin. Ya Allah, hinakanlah kesyirikan dan orang-orang musyrik. Ya Allah, hancurkanlah musuh-musuhmu, musuh-musuh agamamu. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman, tenang, tentram, dan juga seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Ya Allah, berikanlah keamanan dalam negeri kami. Perbaikanlah pemimpin-pemimpin dan pemerintah kami. Jadikanlah pemimpin kami orang yang takut kepadamu dan bertakwa kepadamu, serta mengikuti keridhaanmu. Ya Allah, berilah taufik kepada pemimpin kami. Jadikanlah perbuatannya adalah amal yang engkau ridai. Berikanlah orang-orang terdekat kepadanya, orang yang memberi nasihat kepadanya, yang menunjukinya kepada kebaikan dan membantunya untuk hal tersebut, juga kepada putra mahkota dan seluruh pembantunya. Ya Allah, kami mohon kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari adab neraka. Hamba Allah sekalian, sungguhnya Allah menyuruh kepada keadilan dan kebaikan, dan memberi kepada kerabat, dan melarang dari perbuatan keji dan mungkar, dan juga perbuatan zalim. Allah menasihatkan kalian agar kalian ingat
berzikirlah kepada Allah agar Allah ingat kepada kalian, bersyukurlah kepada Allah agar Allah tambahkan, dan berzikir kepada Allah itu lebih besar, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan.